Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 yang beranggotakan Adi Julianto Kusnadi, Afsah Isabella, dan Fajriani Nurhadestianti. Kelas 4A Pendidikan Matematika yang mengampu mata kuliah fisika dasar. Kita akan membahas kinematika. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu. Semoga diberi keridhaan dan kelancaran dalam pemahaman materi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kinematika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempedulikan penyebab timbulnya gerak tersebut. Kemudian, materi apa saja yang akan dibahas dalam kinematika? Yang pertama yaitu konsep gerak, yang kedua yaitu GLB atau gerak khusus peraturan, yang ketiga ada GLBB, dan yang keempat ada gerak vertikal. Tapi kita di sini akan membahas dua konsep saja, dua submateri saja, yaitu konsep gerak yang di dalamnya terdapat materi mengenai kelajuan, apa itu kecepatan dan percepatan. Kemudian GLB yang memiliki ciri-ciri yaitu kecepatannya konstan. Nah, sebelum kita memasuki materi yang pertama itu konsep gerak, kita harus memahami terlebih dahulu istilah-istilah. Yang pertama yaitu gerak. Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan atau titik awal. Sedangkan jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Dan perpindahan yaitu perubahan posisi benda dari titik acuan tertentu atau suatu titik ke titik yang lain. Agar lebih memahaminya, kita coba contoh soal. Yang pertama, benda bergerak dari titik A ke titik C. Kemudian ke titik B. Tentukan jarak dan perpindahan benda tersebut. Nah, diketahui jarak dari titik A ke titik B yaitu 2 meter. Dan jarak dari titik B ke titik C yaitu 3 meter. Penyelesaiannya diketahui jarak A ke B yaitu 2 meter, jarak B ke C yaitu 3 meter. Maka jarak A ke C yaitu jarak A ke B ditambah jarak B ke C yaitu 5 meter. Yang ditanya yaitu jarak dan perpindahan. Jarak dari pengertian yang telah kita ketahui yaitu panjang lintasan yang ditempuh benda, yaitu benda bergerak dari A ke C, sehingga jarak ke A ke C yaitu 5, panjang AC yaitu 5 meter. Kemudian ke titik B, yaitu panjang C ke B yaitu 3 meter, itu panjang BC. Maka 3 meter ditambah 5 meter yaitu 8 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh benda yaitu 8 meter. Kemudian perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir. Kita lihat dari soal yaitu titik A ke titik C kemudian ke titik B. Maka perpindahan itu panjang dari titik A ke titik B yaitu 2 meter. Contoh yang kedua, sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B sepanjang 4 km. Kemudian mobil melanjutkan perjalanan ke kota C sepanjang 3 km. Tentukanlah jarak yang ditempuh mobil. Yang kedua, perpindahan yang dialami mobil. Nah, terdapat gambarnya seperti ini. A ke B, B ke C. Jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh mobil.
mobil itu bergerak dari A ke B sepanjang 4 km. Kemudian B ke C sepanjang 3 km. Jadi, jarak yaitu panjang AB ditambah panjang B ke C, yaitu 4 km ditambah 3 km sama dengan 7 km. Kemudian perpindahan. Perpindahan yaitu perpindahan posisi yang dialami mobil, yaitu panjang A ke C. Kita memakai teorema Pythagoras, yaitu kuadrat akar AB dikuadratkan ditambah B ke C dikuadratkan. A ke B yaitu 4 km dikuadratkan ditambah B ke C yaitu 3 km dikuadratkan. 4 dikuadratkan yaitu 16, 3 dikuadratkan yaitu 9. Maka 16 ditambah 9 yaitu akar 25. Akar 25 sama dengan 5 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afsari Sabella dengan NIM 11920500023 dari kelas 4A Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman saya, dan di sini saya akan memaparkan materi tentang kelajuan dan kecepatan. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari posisi suatu objek yang diukur dari acuan tertentu. Kemudian jika objek ini bergerak, maka posisinya berubah, sehingga kita bisa menentukan perpindahan atau jaraknya. Ukuran seberapa cepat suatu objek bergerak dalam fisika dinyatakan dalam dua besaran. Yang pertama adalah kelajuan atau speed, dan yang kedua adalah kecepatan atau velocity. Apa sih bedanya kelajuan dan kecepatan? Bukannya dalam keseharian ini sama aja ya keduanya? Di dalam fisika, kedua besaran tersebut berbeda. Yang pertama ada kelajuan atau speed. Kelajuan hanya menyatakan nilai atau besar dari seberapa cepat atau lambat suatu objek bergerak, sehingga ia merupakan besaran skalar dan nilainya selalu positif. Karena kelajuan ini merupakan besaran skalar, maka kelajuan ini terkait dengan besaran jarak yang merupakan besaran skalar juga, yang mana jarak dan kelajuan bisa dihubungkan dalam persamaan berikut. Kelajuan sama dengan jarak yang ditempuh suatu objek dibagi dengan waktu tempuhnya. Yang kedua, kecepatan atau velocity. Pada kecepatan, selain terdapat informasi besar atau nilai dari seberapa cepat atau lambat suatu objek bergerak, juga terdapat informasi tambahan, yaitu informasi arah kemana suatu objek bergerak. Nah, karena ada informasi besar dan arah, maka kecepatan ini termasuk ke dalam besaran vektor, dan nilainya bisa positif atau negatif, tergantung arahnya. Kemudian, karena kecepatan ini merupakan besaran vektor, maka kecepatan terkait dengan besaran perpindahan yang mana hubungan antara keduanya terkait dalam persamaan berikut. Kecepatan sama dengan perpindahan suatu objek dibagi waktu bergeraknya. Kelajuan dan kecepatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelajuan dan kecepatan sesaat. Sebagai contoh, pada detik pertama partikel bergerak ke timur dengan laju 7 meter per sekon. Detik berikutnya partikel melaju ke timur sebesar 3 meter per sekon. Pada detik ketiga, partikel diam. Pada detik keempat, partikel bergerak ke barat dengan laju 2 meter per sekon. Dan pada detik kelima, partikel melaju ke barat sebesar 5 meter per sekon. Karena terlalu banyak data, maka mari kita rapikan data tersebut ke dalam tabel. Kecepatan atau kelajuan bisa dinotasikan dengan huruf V. Nah, di sini kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Pertama, partikel bergerak ke timur dengan laju 7 meter per sekon, berarti V pada waktu 1 sekon. Kelajuan sesaatnya 7 meter per sekon. Sedangkan kecepatan sesaatnya positif 7 meter per sekon, karena pada kecepatan kita diberi informasi besar atau nilainya itu 7 meter per sekon dan arahnya ke timur.
Kalau ke timur kita ambil tanda positif, karena di diagram kartesius, timur ini adalah sumbu X positif. Sementara ke arah barat kita bisa ambil tanda negatif, karena di diagram kartesius, barat ini terletak pada sumbu X negatif. Sehingga saat dia melaju ke timur, kita beri tanda positif, dan saat melaju ke barat, kita beri tanda negatif. Lalu pada detik kedua, partikel ini melaju ke timur sebesar 3 meter per sekon. Berarti kecepatan sesaatnya positif 3 meter per sekon. Sedangkan kelajuan sesaatnya hanya 3 meter per sekon. Tidak ada tanda positif atau negatif. Lalu pada detik ketiga, partikel ini diam. Berarti kecepatan dan kelajuannya 0 meter per sekon. Lalu pada detik keempat, partikel ini melaju ke arah barat dengan laju 2 meter per sekon. Tadi udah dibilang kalau ke barat itu kita beri tanda negatif karena arah barat terletak di sumbu X negatif. Jadi pada detik keempat kita beri tanda negatif dan lajunya 2 meter per sekon. Lalu kelajuan sesaatnya hanya 2 meter per sekon. Lalu pada detik terakhir, detik kelima, partikel melaju ke barat sebesar 5 meter per sekon. Berarti negatif 5 meter per sekon dan kelajuannya 5 meter per sekon. Dari data di atas, untuk suatu objek yang bergerak dengan kecepatan dan kelajuan sesaat berubah-ubah, maka bisa kita katakan bahwa kelajuan sesaatnya sama besar dengan kecepatan sesaatnya. Angka yang ditabel kelajuan dan kecepatan sesaat semuanya sama. Yang membedakan hanya tandanya saja. Di kelajuan tidak ada tandanya, sedangkan di kecepatan ada tanda positif atau negatifnya. Yang menandakan arahnya sehingga bisa kita katakan bahwa kelajuan sesaat sama dengan besar kecepatan sesaat. Nah, tanda plus minus ini menandakan pada kecepatan ini terdapat tambahan informasi yaitu arah. Yang kedua, kelajuan dan kecepatan rata-rata. Contohnya, misalkan sebuah objek bergerak ke kanan selama 1 detik dengan besar kecepatan 20 cm per sekon. Detik berikutnya, objek tersebut bergerak dengan besar kecepatan yang sama, namun mengarah ke kiri. Berarti kita bisa menyimpulkan diketahuinya yaitu, pada detik pertama, objek itu bergerak ke kanan. Kalau ke kanan, kita beri tanda positif dengan laju sebesar 20 cm per sekon. Sedangkan pada detik kedua, bergerak mengarah ke kiri. Berarti kalau ke kiri kita beri tanda negatif dengan laju sebesar 20 cm per sekon. Lalu kita cari kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-ratanya. Tadi di awal udah diberi rumus kecepatan rata-rata. Rumusnya yaitu perpindahan dibagi selang waktu. Pertama kita cari dulu perpindahannya. Perpindahan sama dengan positif 20 cm per sekon ditambah negatif 20 cm per sekon. Jadi 0 cm per sekon. Lalu masukin ke rumus kecepatan rata-rata, yaitu perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahannya sebesar 0 dan selang waktunya adalah 2 second. Berarti 0 dibagi 2, yaitu 0 cm per sekon. Lalu kelajuan rata-rata. Tadi di awal juga sudah diberi rumus kelajuan, yaitu total jarak tempuh dibagi selang waktu tempuh. Kita cari dulu total jarak tempuhnya. Total jarak tempuhnya yaitu 20 cm per sekon ditambah 20 cm per sekon. Di kelajuan informasi arah tidak diperlukan. Jadi tidak usah menggunakan negatif 20 cm per sekon. Jadi tinggal 20 ditambah 20 yaitu 40 cm per sekon. Lalu dimasukkan ke dalam rumus kelajuan rata-rata yaitu total jarak tempuh dibagi selang waktu tempuh. Total jaraknya yaitu 40 dan selang waktunya 2 second. Jadi 40 dibagi 2 yaitu 20 cm per sekon. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriani Nurdestianti, NIM 11920500036 dari kelas 4A. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh rekan saya. Saya akan membahas tentang percepatan dan GLB atau gerak lurus beraturan. Disimak ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti banyak menemukan peristiwa yang berkaitan dengan fisika.
semenjak kita bangun tidur hingga berjalan, berpergian, naik kendaraan, dan lain sebagainya. Hampir seluruhnya berkaitan dengan fisika, karena sejatinya ilmu fisika ada berasal dari peristiwa yang terjadi di sekitar kita, dari yang sederhana hingga yang rumit atau kompleks. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang percepatan. Sebelumnya, apa sih perbedaan kecepatan dan percepatan? Kecepatan adalah perubahan posisi persatuan waktu, diekspresikan dengan satuan meter per sekon atau per detik. Nah, kecepatan sama dengan perpindahan posisi, yaitu jarak dari posisi awal ke posisi akhir dibagi waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan tersebut. Sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu diekspresikan dengan satuan meter per sekon atau kuadrat. Jadi, percepatan menentukan seberapa besar kecepatan suatu objek berubah dalam jangka waktu tertentu. Maka, untuk menghitungnya digunakan perhitungan gerak berubah beraturan. Berikut pengertian percepatan yang lebih jelas, beserta rumus dan keterangan dari rumus tersebut. Berdasarkan dari persamaan di atas, nilai percepatan dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif. Nah, nilai percepatan yang positif artinya benda mengalami perubahan nilai kecepatan ke arah nilai kecepatan yang lebih besar atau bisa dikatakan memiliki kecepatan akhirnya bertambah. Nah, ini contohnya. Seperti gerak buah kelapa yang dari pohonnya jatuh ke tanah akan semakin cepat, dan lain sebagainya. Lalu, percepatan bernilai negatif atau yang biasa disebut sebagai perlambatan, yaitu merupakan perubahan nilai kecepatan ke arah nilai kecepatan yang lebih kecil atau bisa dikatakan kecepatan akhirnya berkurang. Berikut contoh peristiwa perlambatan pada benda, yaitu gerak benda yang dilempar ke atas, maka gerakannya akan semakin melambat. Gerakan orang mengayuh sepeda pada jalan menanjak akan semakin pelan, dan lain sebagainya. Percepatan pun ada dua macam, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Nah, percepatan rata-rata yaitu hasil bagi antara perubahan kecepatan dengan selang waktu yang digunakan selama perubahan kecepatan tersebut. Nah, berikut rumus dari percepatan rata-rata. Lalu percepatan sesaat, untuk menghitung percepatan sesaat, gerak suatu benda harus memiliki waktu yang begitu singkat, yaitu nilai selang waktunya harus mendekati angka 0 ya. Secara matematis, rumus percepatan sesaat dapat ditulis seperti ini. Dan berikut keterangannya ada di bawah. Nah, contoh soal percepatan. Sebuah mobil sedang bergerak sepanjang jalan tol yang lurus. Kecepatan mobil mula-mula 15 meter per second. Jika kemudian pengendara mengerem setelah 5 second, kecepatan menjadi 5 meter per second. Maka percepatan rata-ratanya adalah, kita mencari dulu kecepatan mula-mula atau V0-nya yaitu 15 meter per second. Lalu kecepatan akhirnya atau Vt yaitu 5 meter per second. Selang waktu tempuhnya 5 second ya. Menghitung percepatan rata-rata yang dialami mobil. Nah, berikut ada rumus. Kita masukin angkanya. Lalu hasil akhirnya negatif 2 meter per second kuadrat. Jadi, percepatan rata-rata pada mobil tersebut adalah negatif 2 meter per second kuadrat. Tanda negatif menunjukkan bahwa arahnya berlawanan dengan kecepatan awal mobil tersebut ya. Lalu di sini ada GLB atau gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan, serta mobil di jalan tol lurus yang dijalankan dengan kecepatan tetap. Karena GLB memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak ada percepatan yang terjadi, atau percepatannya adalah sama dengan 0. Nah, berikut rumusnya ya. Dari rumus ini, kita tahu bahwa faktor yang mempengaruhi GLB hanya kecepatan dan waktu.
karena kecepatannya tetap sehingga kita dapat membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti berikut. Grafik jarak terhadap waktu akan menjadi garis diagonal. Hal ini disebabkan karena pada GLB tidak ada perubahan kecepatan pada benda. Kita lanjut pada contoh soal GLB ya. Jarak kota X dan Y sebesar 800 km. Mobil 1 bergerak dari kota X dengan kecepatan tetap 88 km per jam menuju kota Y. Pada saat bersamaan, mobil 2 bergerak dari kota Y menuju kota X dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Tentukan waktu kedua mobil ketika berpapasan. Sudah diketahui ya bahwa jarak kota X dan Y yaitu 800 km. Kecepatan mobil 1 atau V1-nya 88 km per jam, yaitu dari kota X menuju kota Y. Kecepatan mobil 2, maaf ya salah tulis, atau V2, yaitu 72 km per jam dari kota Y menuju kota X. Nah, ditanyakannya waktu kedua mobil ketika berpapasan. Di sini kita mencari T. Penyelesaiannya pertama-tama kita harus menentukan kecepatan relatif mendekat mobil 1 dan 2. Kita jumlahkan dulu kecepatan mobil 1 dan kecepatan mobil 2 sehingga dihasilkan 160 km per jam. Kemudian, waktu kedua mobil berpapasan dapat dicari dengan persamaan GLB. Di sini rumusnya S sama dengan V dikali T. Kita masukkan angkanya dan kita peroleh T-nya adalah 5 jam. Itulah isinya. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau tanda baca pada penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.